Yo. Hui. Cek. Gila. Ya boy. Yo, selamat datang di bimbingan konseling. Nah, di sini saya Ari Muhammad Hamzah ditemani oleh 3 orang yang bakal nemenin kalian dan Ari juga di bimbingan konseling buat apa ya? Berbagi cerita kali ya. Pengalaman lah. Pengalaman tentang kenapa sih masalah nggak pernah berhenti gitu. Dalam kehidupan yang Nah. fana. Wih, gila. Nah, di sini teman-teman Ari ada Rifat. Halo, Rifat Feranda nih di sini. Hey. Halo. Hai Rifat. Hai juga. Hai. Ada Irfan Ginanjar. Halo. Udah halo aja? Udah aja lah. Nggak ada lagi? Singkat. Oh, singkat aja. Oke. Ada Randy. Halo, Randy. Randy. Mau Randy mau NR? Randy aja. Oh, Randy aja. Pesan-pesan buat siapa Randy? Ya. Yuk. Ayo. Serius. Nah, jadi di sini kita bakal ngomongin kenapa sih masalah itu nggak pernah berhenti gitu. Ya. Kalian punya masalah satu, ada lagi masalah ini belum beres, datang lagi masalah, kalian nggak tahu apa-apa, tiba-tiba ada masalah, pusing kan? Memang. No. Ya, Emang kan? makanya kan salah satu alasan kenapa kita bikin diskusi kayak gini juga berawal dari masalah Nah, yang pada akhirnya kadang harus didiskusikan juga yang butuh saran dari orang lain gitu kan. Kadang beberapa masalah ada lah ya. Akhirnya adalah sebuah bimbingan konseling ini kita coba buat mengangkat apa ya? mengangkat masalah-masalah Yang politik. Apa? Wah. Weh, filsafat, ngeri. filsafat moral, Ah. misalkan kan bisa aja gitu kan. Atau mungkin psikologi emang yang udah Enggak kayak gitu, enggak. Enggak pokoknya. Kita cuman ngangkat masalah-masalah personal aja yang kalian sering hadapi, kalian yang sering Pasti temui lah. malah, tapi jarang diomongin sama orang lain aja. Nah, itu. Dan ini emang kayak susah gitu. Sebenarnya masalah personal yang mungkin kadang jarang diomongin orang, padahal penting. Nah kan, gimana Bung Irfan? Masalah itu kan kalau dipendam sendiri sakit gitu kan ya. Ai, Sama emang. ganjal gitu. Ini mah Irfan punya masalah ini mah. Orang bermasalah gitu kan. Jadi kita harus mengungkapin ke orang-orang gitu. Nah. Tapi bukan semua orang sih. Bukan semua orang ya. Kita aja yang percaya. Kadang gini, Ah. ketika masalah datang itu juga kita kadang suka kalau mau cerita sebenarnya suka bingung juga kan milih-milih orang gimana ketika ini. Tapi sebenarnya nggak butuh saran juga kalau misalnya kita cerita ke orang, tapi lebih butuh Jadi didengar kalau lah ada ya. gitu ya. Butuh didengar gitu. Mungkin banyak lah masalah-masalah dari ya mungkin sederhananya kayak masalah kerjaan atau kuliahan, masalah-masalah Kerjaan gitu. percintaan. Masalah-masalah kayak daily life aja pokoknya. Daily life. Daily life aja Daily gila. Nah, di sini sebenarnya masalah itu banyak ya. Cuman Arif pingin sederhanain aja deh. Mulai dari awal kita. Menurut kalian semua yang ada di sini, Ya. masalah itu apa sih? Nah, bingung kan? Kita setiap hari malah mungkin ya sering kali ada masalah, ada Jadi ini, malah ada karena itu. sering ting jadi biasa. Nah, Kadang kan karena- bisa jadi Karena terlalu banyak masalah dalam Kalau hidup terlalu kalian. banyak. Jadi nggak tahu masalah itu apa sih sebenarnya. Nah, mungkin kan di sini ada 3 orang ya. Mungkin. Nah, mungkin. Sederhananya sebenarnya gini masalah. Nah, ini dari Kita- Rifat nih. Masalah nah, itu apa sebenarnya Rifat? kita mau mandi tapi mager itu masalah. Secara sederhana itu masalah. Udah masuk masalah itu ya. Udah masuk masalah itu. Mager padahal kuliah misalkan jam 7, Nah, jam 6 udah bangun nih tapi masih mager kadang itu bisa jadi Nah, masalah. 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 Tapi kita kadang bisa mengatasinya apakah kita mau ngagugu orang Sunda mengikuti keinginan mager atau kita Melawan. buat inilah melawan rasa malas lah ya. bisa Ah, jadi bisa. Nah, menurut Irfan nih, masalah itu apa sih Pan sebenarnya? Kalau menurut saya, Ah, masalah itu merupakan fase gila. dari kita anak-anak, tanda kutip anak-anak, oke. sampai kita dewasa. Pasti Hai. kan ada lambatan masalahnya gitu. Hah. Fase-fase masalahnya kita harus hadapi. Ih, gila. Ngeri. Ini dari NR nih belum ngedenger, dari Randy. Nah, gimana? Panggilnya NR aja lah. Ini Randy nama panggilannya NR. NR.
Ner gimana Ner? Dibuka kartu itu ya. Masalah itu apa Ner? Sederhananya aja. Apa ya? Kayak kalau dianalogikannya Gila. kayak games gitu. Game. Ya. Jadi atau bisa jadi pembentukan buat kita juga ke depannya. Gila. NR pernah bio di Instagramnya kan waktu itu Randy is wow, my name, wow. life is my game. Itu mah bukannya Ripat? Riva. Problem is my game. Tapi di kamar si NR oke kan. mengutip. Problem is my game. Nah, waktu SMA aja ya, problem is my game udah gede aja, udah mulai dewasa. Problem is problem is my fucking life, anjir, ngeri. Nah, itulah dari 3 orang ini masalah tentang persepsi beda-beda ya. Tapi menurut Ari ini teorinya ya. Iya. Teorinya tentang masalah adalah suatu hal yang kalian itu tidak sesuai ekspektasi. Nah, ekspektasi kalian begini, taunya begini. Nah, itu kan jadi masalah dan itu sering sekali ditemui di tiap hari kali ya. Kayak gitu. Kayak misalnya diajak nonton nih sama pacar. Emang punya? Enggak. Buat yang punya. Buat yang punya, itu buat yang punya. Buat yang kayak diajak nonton sama pacar, ngomongnya hari Senin kan. Iya. Tahu-tahu hari Selasa kan bete kan, itu masalah juga. Masalah. Ada yang bete, ada yang minta maaf Bisa satunya. aja kan itu dari masalah nggak punya uang, Nah, masalah uang, tapi kan atau udah masalah masalah ya? masalah waktu. Masalah waktu. Banyak ternyata contoh. di balik masalah yang kalian temui ada masalah-masalah lain di belakangnya nih. Iya, balik lagi setelah break 2 detik. Thank you editor, thank you. Thank you. 2 detiknya lumayan. Thank you 2 detik lumayan buat 2 detik napas. akhirat. Parah. Mulai. Nah, di sini sekarang sama Ripat sama Irfan, NR-nya ke WC dulu, nggak tahu mau ngapain. Gimana? Nah, sekarang kita bakal ngomongin kenapa sih masalah itu bisa terjadi. Nah, ini kan orang-orang sering bingung nih, kenapa sih harus terjadi gitu. Ya. Kayak kadang, ya pastilah orang ya. Kadang masalah orang lain aja bisa jadi keseret ke diri kita bisa. sendiri kan. Nah, bisa keseret ke kita atau karena emang kesalahan diri sendiri, kesalahan orang kita keseret, lagi enjoy, lagi duduk Ngopi. santai, isuk-isuk kopi susu kan. Ya, kadang Nah, lagi moyan tiba-tiba ada apa yang muncul dari atas misalkan gitu kan. bom ya, atom Hiroshima bisa Nagasaki. aja masalah itu. Kan Karena kan masalah. kadang masalah juga nggak bisa diprediksi ya. Atau bisa aja diprediksi gitu kan. Banyak kemungkinan lah. Yang kadang emang kita tahu gitu ketika kita melakukan sesuatu ada resiko yang wah ini bakal jadi masalah nih kalau misalnya kadang bisa diprediksi seperti itu kan. Atau kadang juga malah kita nggak tahu gitu kan, misalkan lagi hidup kita biasa aja awalnya tapi tiba-tiba ada masalah bisa aja kan. Nah, gitu. bisa sering kali ya. Terjadi. Sering terjadi. Nah, kenapa bisa terjadi masalah ya karena itu. Salah satu mungkin itu dari apa yang aku alamin ya. Ya, Mungkin yang ya dari teman-teman juga yang lain punya pengalaman lain lah. yang dari Ripat alamin bisa jadi keseret atau kenapa banyak lah sebenarnya. Cuman yang Ada sebagian masalah juga kita harus bodo amat juga. nah, Wah itu Mark Manson banget kan. Mark Manson sekali ya Anda ya. Iya. Bisa dibeli di toko buku. Toko buku banyak lah, Kesayangan Anda, pokoknya. banyak di Gramet, Togamas, Palasari aja deh. Palasari aja lah yang murah. Ya. Kalau orang Bandung ya, ini mah Ya, orang di Bandung. Bandung. Kalau di Jakarta di mana toko buku? Di Tanah Abang. Di Tanah Abang, Kalau ya nggak salah benar. ada ya. Semoga di Brother Ground, oke? Iya. Oke. Nah, tadi itu dari Rifat ya, sepercik omongan dari Rifat. Kenapa masalah bisa terjadi ya? Karena bisa karena orang lain, bisa karena diri sendiri, atau bisa aja karena masalah orang-orang lain gitu. Iya, bisa aja kan ke bawah-bawah gitu. Ke bawah-bawah pusing juga kan hidup gitu. Nah, sekarang dari Irfan nih. Irfan, kenapa sih masalah bisa terjadi, Pan? Ya salah kita juga mungkin. Salah kita juga. Bisa jadi bahan evaluasian mungkin ya. Kadang-kadang. Terkadang Atau mungkin emang kata Allahnya, ya Allah maafin aku ya Allah. maafin Mbak Im ya Allah. Kata Allah, kamu harus punya masalah nih, kamu udah terlalu enak Siap, hidupnya. siap. Misalkan kan bisa aja. Ya Emang pengen udah diuji takdirnya. lah kayak ujian mungkin ya, Ujian. Langsung besannya mohon maaf ini ujian. Itulah kenapa masalah bisa terjadi kan, bisa karena orang lain ya. Teman kita sendiri, keluarga, Dari kerjaan kantor, teman kantor dan Teman yang lain-lain. minta kita nyelesain masalah, Nah. tiba-tiba kita yang kena. Nah, Bisa gitu.
sebenarnya masalah kayak gitu, dan mungkin ada aja orang-orang yang suka cari masalah. Nah, nyeret-nyeret kita bisa terjadi. Sering terjadi di kota sering besar. terjadi di kota-kota besar di Indonesia, di dunia. di dunia. Nah, jadi kayak Dan gitu. Ngeri. Nah, kayak gitu. Nah, jadi jangan heran aja Kenapa kalau- harus ada masalah? kenapa harus ada masalah. Masalah ada untuk Beresin. dihadapi. Ya, masalah ada untuk dihadapi maupun Siap emang nggak siap, Kalau enggak di nyantui gak nyantui. hadacong juga bisa. Kalau enggak ada hadapi, ada Oh, hadacong. mengerucut gitu. Mengerucut. Jadi kayak gitu. Kadang kita juga kayak sering bantuin masalah orang gitu kan. Kalau misalnya kita nggak sanggup, ya bakal jadi masalah Tapi juga ada kan buat loh kita. orang hobinya kayak gitu. Jadi cari Yang kayak masalah. gimana? Ada. Cari-cari masalah. Bukan kayak Ari punya masalah, terus aku tuh hobi kayak bantuin masalahnya Ari supaya selesai. Banyak orang kayak gitu juga kayak kadang. gitu. Biasanya kayak apa ya, anak-anak psikologi mungkin ya, kalau mungkin anak kuliahan gitu. Udah ngerti caranya gimana. Biasanya jadi bantu apa ya, bisa membantu temannya ketika butuh cerita atau ya sejenisnya tentang masalah lah gitu. Oke. Mungkin kayak gitu ya. Kita pun harus kayak, bukan harus sih. Manusia kan makhluk sosial nih. Ya, Manusia makhluk sosial, dan pasti mau punya teman kan. Ya alam bawah sadar kita, kalau misalnya teman punya masalah, otomatis dibantuin kan, maupun itu Ya. bakal jadi masalah kita gitu. Ya. Tapi yang paling tainya adalah di saat orang kita benci punya masalah dan nyeret kita. Ya. Nah, kadang jadi nyebelin kadang kan juga sih. ya sebel juga maupun harus dihadapi gitu. Dan masalah pun menurut Ari benar kata Irfan, fase menjadi dewasa gitu. Mau nggak mau, siap nggak siap, kita kan harus dihadapi. Ya gimana lagi gitu. Ini kondisi hidup, bro. Tapi emang biasanya masalah itu terjadinya kapan sih? Atau Kapan saja. ya yang tadi itu ya sih Anjir, nah yang sebenarnya. tadi aja kayak Sebenarnya bisa datang kapan aja. bisa kan? masalah kan bisa datang kapan aja ya. Dan di mana aja. Nah, sebenarnya. di mana aja, kamu lagi tidur kan banyak nyamuk, Bisa aja. masalah. Dimanapun tempat ada gitu pasti ada masalahnya lah. Nah, masalah kan bisa terjadi kapan aja ya. Iya. Mau kita lagi tidur, lagi kencing, lagi apa? Ya, setiap daily life kalian aja Ya sebenarnya pasti gini. pasti ada masalah. Terus Ya, bakal Menurut ada. Ener, kapan Nah. masalah terjadi? Nih, Di Ner. hidup Ener masalah setiap detik datang, Ai, Wow. gila ceritain. tapi setiap 0,5 detik Ai, masalah aduh. pergi. Sia stiker racingnya. Ya. Stiker-stiker belakang spakbor motor anjing. Taksi. Stiker-stiker belakang truk anjing. Kadang suka kan tulisan siga indit butuh tindit tuh gitu kan sia. Kadang suka ya kali itulah. Nyebelin lagi. Emang Ripat anaknya teh Sunda banget. Sunda banget Sunda. emang. Ya. Karena sekolahnya di Institut Seni Budaya Indonesia. Ai, gila. Ada berbudaya. Anak katanya. ISPI cuy. Wah. Anak kampus kesenian. Ai, ngeri. Ngeri. Ner. Ini masalah nih sering kan terjadi ya di mana aja, kapan aja kan. Nah, menurut Ner di mana aja sih masalah bisa terjadi, kayak mungkin lagi di mana, di sini, di situ. Kita mulai masalah Ener seharian ini. Nah, Oke, menarik. Seharian waktu itu. Waktu itu aja ya. Yang ingetnya aja yang Iya, waktu itu aja. Gimana? Dari kata Rifat, dari mulai mager bangun pagi, Iya. di situ mulai masalah. Pertama, mulai dari magernya, efeknya dari ketelat. Telat. Misalkan ada Nah. yang kuliah, kerja, telat. Belum ada halangan di jalan. Iya, macet segala Ban macam. bocor. Tapi apa ya? Hal-hal kayak gitu malah dari hal kecil juga itu udah terbentuk dari berbagai masalah-masalah kecil Iya. juga padahal ya. Kayak misalkan mager gitu. Misalkan masalahnya telat. Kan berawal dari mager, dari macet, dari banyak gitu Iya. kan masalah yang sebenarnya itu awalnya satu, tapi jadi Merembet. kalau kita lihat secara rinci itu sebenarnya banyak masalah-masalah kecil Di kantor lagi dimarahin dalamnya. bos. Nah, di kantor dimarahin bos karena telat, di sekolah dimarahin sama satpam, kalau nggak guru piket kan. Bisa dihukum dulu kan. Dihukum Bisa pulangnya terap. telat. Kenapa telat? Telat jemput pacarnya. Nah, Buat yang punya pacar. Banyak sekali. banyak sekali. Siapa yang punya pacar gitu di sini? Aku aja lah. Ngeri. Aku aja. Ini sombongnya, Eh, sombong ya. sorry.
Ih, Sorry, gila. Dam. Ih, malas Sorry gila. dong, karena sombong itu harus katanya. Hai. Kata-kata artis-artis. Tapi sombong juga bisa jadi sumber masalah. Dah, ya. bisa, Mampus, bisa, mampus. Bisa jadi. Emang sering terjadi seperti itu. Nah, kayak gitulah dimana bisa terjadi sebenarnya dari awal tuh dari apa itu Udah bisa udah bisa mencabang mulai Sangat. dari kayak mager, dari bangun tidur mager, mau mandi mager kan. Sebenarnya masalah juga salah satu bidang filosofi ya. Filsafat benar-benar mendalam gitu kan. Kadang ilmu-ilmu mempertanyakan yang melahirkan ilmu lagi kan kadang. Masalah pun kayak gitu kalau nggak diberesin terus aja bercabang. Ya emang sering lah gitu ya kejadian-kejadian kayak gitu. Dan orang-orang suka nggak nyadar gitu. Jutaan orang tidak menyadari. Tapi bersejauhan. Kan kayak ada masalah dikip sampai akhirnya kayak numpuk gitu lah. kan. Numpuk dan akhirnya menggelegar gitu. Duar. Nah itu yang sebenarnya bahaya dari sebuah masalah itu ketika kita terus keep dan tidak kita jalani itu pada akhirnya berdampak ke mental kita juga sebenarnya sih. Itu Bisa bahaya itu mah. Kayak apa ya? Bisa disebut penyakitnya apa sih? Kayak ada kan yang lagi hits gitu kan. Bukan. Penyakit joker. Penyakit joker. Penyakit joker kan lagi gitu ngetren kan yang merasa hidupnya depresi. Gitu kan. Padahal masalahnya cuman sekecil Belum makan doang misalnya. masalahnya cuman belum makan aja atau mager telat beli kerja, rokok. mager beli rokok. Bisa aja kan, bisa wae gitu. Maksudnya jelema kadang kan suka over gitu kan. Terkadang orang kan suka over, apalagi waktu dulu ada film Joker ya. Lagi ada film Joker, ada ngetrennya juga kan, merasa depresi tai anjing lah. Nah, mungkin itu over itu muncul dari ketika orang-orang memendam masalahnya. Nah, jadi merasa beratnya itu karena banyak, bukan karena satu hal yang emang benar-benar berat gitu kan, bisa terjadi kayak gitu. Nah, akhirnya masalah-masalah kayak gitu tuh harus diselesaikannya emang benar-benar harus sama orang lain gitu. Karena kalau kita terus memaksakan sama diri kita sendiri untuk apa ya nyelesain mencoba masalah keluar lah gitu. keluar dari masalah itu karena udah kita udah nggak kuat gitu untuk apa ya mengangkat beban dari masalah itu sendiri gitu. Karena dasarnya kan manusia adalah makhluk sosial ya. Iya. Kita butuh orang lain untuk masalah kita, begitupun juga orang lain gitu. Iya. Di saat ada masalah pasti butuh kita. Nah, kayak gitu aja kan. Itu siklus hidup kan. Siklus itu emang yang emang sering terjadi. Kan kayak gitu. Sekarang kalau kita ngediamin suatu masalah kan kata Rifa tadi juga bakal numpuk dan lain-lain. Dan mungkin lihat dari tren anak muda zaman sekarang ya, setiap anak milenial, milenial 4.0, 4.0, gila. Nah, menurut ya banyak lah sumbernya mulai dari Detik, Tempo kan, Instagram dan lain-lain. Anak milenial zaman sekarang lebih cenderung mentalnya lebih lemah dari orang yang dulu. Kenapa? Karena di saat kita punya masalah, kita merasa bahwa masalah kita paling berat gitu dalam hidup kita. Gitu. Nah, iya kan? Dan sebenarnya itu tidak gitu. Mungkin kurang dari perspektif aja ya. Nah, mungkin kita kurang lihat dari perspektif orang lain. Di saat masalah kita lebih berat lah dari orang lain gitu. Kenapa sih ini bisa terjadi, anjing ngentot? Wah, anjing. Kasar. Kenapa sih jahat-jahat? Kenapa sih orang-orang pada jahat? Kenapa sih nggak bisa gitu ngertiin gitu. Nggak bisa ngertiin kayak lagi capek nih. Ya, tiba-tiba mungkin itu salah satu hal ya gitu, kita kurang sharing sama orang lain sih itu kan dampaknya jadi kayak gitu. Jadi kita terlalu memandang dunia jadi sempit, jadi seakan-akan semua masalah terberat di dunia itu adalah masalah kita gitu kan. Padahal ya juga masalah kita orang lain lebih berat cuy, bisa ngeri. aja. Mungkin masalah kita hanya hilang barang kayak hilang HP lah, kita dicopet. Iya. Sementara masalah orang lain rumahnya disita sama bank. Nah, lebih berat mana? Lebih berat rumah kan? Hanya kita tidak pernah melihat sesuatu lebih luas gitu. Nah, itu bisa terjadi. Itulah yang terjadi pada milenial 4.0 di mana cuman kayak gimana ya? Kayak dapat masalah hal-hal sepele, pusingnya luar biasa, update status di IG kan. Background digelapin. Tulisan kecil. Pasang lagu. Ngeri. Backsound lagu biasa besar ini. Nah, sensor. Sensor. Baik Kang Piersa puntennya.
Senerta. Ernest, Kangta, Kang Pirsa. Senerta. Demi Allah lain aing besar. Oke, Nah, gimana kayak itu? gitu. Padahal kita tidak harus selalu merasa bahwa masalah kita paling berat gitu. Nah, itu Ada kalanya kita harus sharing, bukan sharing sih, lebih ke cerita ke orang lain bahwa ini masalahku gini, berat nggak? Nah, menurut kamu gimana sih cara solusi atau masalahnya gitu? tapi emang harus kita sadar juga sih Nah, ngobrol sama siapa kita Nah, kan. tapi harus Kadang sadar diri kan ngobrol sama siapa. nggak semua orang bisa nerima opini Nah. kita gitu kan, perspektif kita. Nggak semua orang bisa nerima opini dan perspektif kita tentang masalah yang kita hadapi Nah, gitu. itu. Nah, kalian juga harus pilih-pilih nih di saat, apalagi kalau masalahnya serius, kalian harus cerita ke siapa. Yang pasti ke teman dekat yang kalian udah- percaya kan. Nah, pasti. Yang Kalau nggak keluarga lah ya. Nah, kalau nggak Keluarga paling keluarga, penting. Orang-orang deket lah biasanya. orang-orang dekat lah, jangan orang yang nggak kenal kamu cerita masalah Ah, kamu. ke tukang bakso Tukang misalnya. bakso. Atau mungkin gitu kan. Jadi biar basto. Nah, dari ini dikasih bakso ya, jangan makan. Tapi kalau NR sendiri, mau ke NR nih mau nanya sama NR. Mau NR lah, diam aja. NR karena survive hidupnya udah bener-bener jam Wow. terbang. Ngeri. Asam manis pahit. Flying clock-nya udah tinggi. Flight Jam terbang. Jam terbangnya udah tinggi NR. Buat NR sendiri nih, Ya. ketika NR biasanya mendapati masalah yang cukup bagi NR, wah ini bener-bener masalah nih. NR sendiri menghadapinya biasanya gimana sih? Apakah menjadi orang yang keep dulu lah, nanti dulu kita obrolinnya Kita gitu. obrolin nanti aja Atau lah. biasanya NR lebih ke kayak aku bisa sehari ini juga aku harus selesaikan gitu atau gimana gitu. Ngeri. Kalau buat hari ini selesaikan kayak gitu enggak kayak Enggak, gitu. Susah tidak semudah itu, Bro. Santai aja ya, santai. Keep aja dulu. Eh. Terus Cari dulu cara buat menyelesaikannya gitu. lampu tidur, musik, udah diam aja. Diam di pojokan kamar aja. Sambil nangis. Sambil nangis. Nah, ini masalah orang yang kenapa sih kayak lebih ke depresi gitu. Anak-anak milenial zaman sekarang lebih susah untuk mengekspresikan sesuatu. Nah itu. Nah, ngerti nggak iya, kayak kayak tahu nggak kultur di Indonesia bahwa laki-laki nangis itu lemah. Nah, Ya. Nah, itu sebenarnya enggak. Mau tahu nggak kenapa? Oh. Nah, mau tahu nggak kenapa di rumah sakit jiwa lebih banyak laki-laki daripada wanita? Yang nangis. Hah? Yang menderita. Yang nangis, yang nangis, yang nangis. yang lebih menderita ya kelainan jiwa ya, maaf ya. Iya. Karena laki-laki itu kadang susah gitu untuk mengekspresikan sesuatu hal. Entah ya. Ngeri gila. Kenapa itu di RSJ lebih banyak laki-laki dari wanita? Nah, karena itu. Dan ini terjadi kepada anak-anak milenial 4.0 anjir. Oh ya. 4.0 zaman sekarang lebih susah untuk mengeluarkan ekspresinya gitu. Padahal sebenarnya sah-sah aja di saat kita punya masalah, kita mau kesel, kita mau nangis, kita mau marah, sebenarnya nggak apa-apa. Cuman jangan ngeribetin orang aja, udah Ya, kayak benar, gitu. benar. Kayak kita punya masalah yang menurut kalian gede banget gitu. Ya kita harus ekspresiin gimana caranya, mau kita marah, mau kita sedih, mau kita kesel, atau bisa dituangkan dalam bentuk karya. Nah itu aku pernah aku kan punya teman dulu, dia sempat emang benar-benar mengalami gangguan mental lah ya dari masalah yang dia pegang, karena emang ya menurut aku pribadi sih emang cukup berat lah ya. Ngeri. Dia sempat direhab di psikiater. Wih, Nah dulu tuh katanya dia cerita ke aku tuh kayak sebenarnya di sana ketika kita ikut kayak terapi gitu ya, terapi di psikologi, ada hal-hal yang dia rasakan, yang dia ya apa ya alami saat itu ketika mengalami oleh si psikologi apa ya namanya psikologinya ya apa ya dokternya lah ya. itu mah ilmiahna, Ya, ilmiahna. ilmiahnya lah sama dokternya tuh kayak dikasih pelampiasan gitu, kayak kamu milih apakah mau berkesenian atau olahraga. Nah, itu bisa jadi salah satu bahan pelampiasan ketika kita punya masalah gitu. Kayak kadang kan apalagi sebuah karya seni lah ya, salah satu contohnya kan. Kadang butuh masalah juga gitu untuk kita menciptakan sesuatu tuh. Kadang sesuatu kayak banyak lah, kayak mungkin pelukis gitu kan yang emang ngegambar ketika dia punya masalah gitu dalam hidupnya tuh. mungkin masalahnya dijadiin energi ya. Gitu. Dijadiin energi. Atau mungkin dilampiaskannya dengan olahraga, misalkan dengan apa bela diri segala macam, musik gitu. Bisa lah, banyak hal yang bisa dilakukan ketika kita mendapatkan masalah gitu. Bahkan dampaknya
positif juga kan, Tenang ke kitanya. ke kita tenang dan bisa jadi hasil yang memuaskan untuk orang lain juga Oh gitu iya, kan. benar juga. Secara Pengalihan mental- fokus juga mungkin ya. Hah? Pengalihan. Pengalihan Lebih ke- ya, lebih bisa ke disebut- pengalihan bisa agar- disebut pengalihan. Ini kan masalah kan banyak ya. Ada yang ringan, ada yang berat, ada yang berat banget gitu. Iya. Ada yang berat segede bumi gitu. Segede dunia. Segede dunia. Dunia dan Mars. Cuman kan tergantung orangnya ya. Iya, Gimana iya. kita ngadepinnya. Kalau misalnya masalahnya segede bumi dan orangnya udah biasa, ya bakal Ya, jadi biasa. ringan gitu. Makanya masalah kalian yang sekarang hadapi mau berat mau enggak, itu gimana kalian yang ngadepin. Iya. Apakah ini akan jadi berat untuk kalian atau enggak. Nah, Kalau aku sih sebenarnya lebih ke apa ya? Ketika menghadapi masalah itu harus lebih santai, lebih sadar lah kita, Nah. lebih sadar diri Lebih bahwa peka. lebih peka. Iya, peka. Kadang suka ketukar sama peka, PK. Ya. oh, Pak Boy. Wow. Polisi. Skip. Nah, di sini kita bakal sharing dulu lah sebentar gitu. Ah. Buat Irfan ya. Irfan, Ya. Irfan, ada nggak masalah yang mungkin kata Irfan itu berat bisa? Wah, berat seberat cintaku padanya. Ya. Anjing. Yang bisa diceritain sih sharing dulu dong pengalaman. Salah Kalau satu saya contoh sih lah. yang bisa diceritain gitu. Ah, Nggak mungkin hal pribadi kan? nggak mungkin Nggak lah. mungkin masalah pribadi Jangan kayak keluarga. privasi. Keluarga kayak masalah diri sendiri aja gitu yang bisa diselesaikan sama sendiri. Kalau buat dia ngomongin ke orang lain sih, kalau Irfan paling sering ya masalah bikin karya kan lagi stucknya gitu kan, butuh orang lain buat cerita gitu, butuh inspirasi juga kan. Kayak gimana nih, bagus nggak gitu karyanya. Jadi Irfan pusing nih bikin suatu karya apa Pan? Tulisan lah. Nah ini menarik sebenarnya. Ini Irfan. Aku sering baca tulisannya Irfan. Iya, nama IG-nya bintang mati _. Oh, udah gitu aja. Udah gitu aja. Udah gitu aja. Nah ini ada hal yang menarik dari karya-karya tulisnya Irfan. Aku sering banyak nemu kayak kata-kata atau kalimat-kalimat yang kayak menunjukkan bahwa ini adalah suatu masalah yang akhirnya menjadi solusi ketika si masalah ini menjadi suatu karya seni gitu loh. Nah, Itu kenapa sih emang apakah Yang mana? apakah cara Irfan menyelesaikan masalah dengan menulis karya iya. atau apa segala macam gitu? Karena menurut Irfan dengan menulis gitu ya, Iya. sebagian masalah dari diri Irfan itu kayak menghilang sejenak aja gitu. Kayak udah cerita gitu ke diri sendiri. Iya. Aja. Jadi kadang kalau kita nggak bisa cerita ke orang lain juga bisa cerita harus ke tulisan. tulisannya. Nah, kayak gitu. Ada kan Irfan merasa tulisan yang Irfan buat itu ada jiwanya, ada nyawanya gitu. Oke. Ngeri. Karena emang benar aku pernah dapat pelajaran katanya gini, kayak kalau kita mau mengenal dunia maka bacalah buku, dan kalau kita ingin dikenal dunia maka tulislah. Nah itu jadi Quotes of the quotes day. of the day. QOOTD. Oke, dan Makanya makanya of the day. jangan lupa untuk membaca dan menulis terus agar Bukan hanya buku yang dibaca. Gitu. bukan tapi kehidupan. Kehidupan. Ngeri. Berat bro. Nah, mungkin di sini Ari bakal sharing sedikit ya. Nah ya Ari tentang, sendiri gimana? tentang masalah Ari. Dulu pernah sempet yang namanya quarter life crisis. Ya. Ngeri, tahu kan? Oke. Yang dimana Apaan sih itu? benar. Bingung memilih sesuatu, Nah. bukan. Quarter life crisis itu lebih ke kayak bingung aja apa yang harus kita lakuin gitu. Kayak misalnya nih kita lagi terlalu banyak masalah dan kita nggak tahu harus ngeberesinnya dari mana dari awal. Jadi Ari dulu pernah lulus sekolah, sempet nganggur kan dulu. Ya. Sempet nganggur, dapat masalah lagi tuh waktu nganggur, kaki ambruk di WC. Iya, waktu kecelakaan itu. Kecelakaan di WC kan. Ke rumah sakit habis 1 juta lebih, dan itu lukanya cuman dikit sih, kayak segede kacang lah. Bukan segede kacang, segede puntung rokok lah. Cuma segede puntung rokok, tapi pendarahannya 3 jam kan nggak berhenti. Akhirnya ke rumah sakit, ternyata habis 1 juta. Itu bukan pakai duit Ari, duit orang tua. Nah, Ingat. dan di saat kondisi nganggur, kaki sakit, nggak punya uang, ngerepotin orang tua harus bayarin itu, ya kan
pasti Bingung tekanan ya. kan, Ah, pasti bingung juga. Kayak ada gimana ya, ada yang ngomong di otak gitu. Wah 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 wah. Tiap hari berisik banget kan, yang namanya berisik. Dan akhirnya curhatlah ke salah satu temen. Ya lumayan lah ya dia. Ya, curhat Penambang batu bara itu kan. Ya gitu kan. ke penambang batu bara sama fotografer keliling. Oh, fotografer keliling dia. Oh, Nah, iya. curhatlah ke temen, ini gimana sih, dan ternyata temen juga pernah ngerasain Iya. dimana di saat kondisi benar-benar terpuruk lah, mungkin dalam hidup benar-benar nggak tahu apa yang harus dilakuin, usaha udah, ini udah, itu udah, Tapi nggak nggak ada ada hasilnya. Tapi nanti bogo wae gitu. Woi, Skip. cinta waya nggak asik kan? Skip. Bercandanya Hidup bukan kalau- cuma soal cinta, Bukan. cuy, ini Tapi cinta kehidupan. yang abadi. cinta Jadi- yang memberikan hidup. Ha-ha. Lanjut. Jadi lebih ke banyak tekanan sih, tapi tekanannya bukan dari orang lain, dari diri sendiri. Hmm. Nah, dari diri sendiri, kenapa sih kayak gini? Apalagi sebagai seorang laki-laki kan harus menjadi tanggung jawab lah gitu ya. Wais. Nih gila. Gitu. Tanggung jawab buat si dia. Hidup-hidup Cinta kata lagi. dia. Cinta-cinta tai anjing lah. Lebih ke tekanan diri sendiri, di mana kerjaan gak punya, uang gak ada, Kadang mau main juga jadi bingung. mau ya? main susah, beli rokok ketengan. Terus aja. Capek Emang aja. sekarang nggak ketengan sekarang? Enggak dong Oh, sekarang. enggak. Woi. Karena PT. Karena PT-PT karena PT-PT 4.000 sebungkus. Itu adalah keuntungan hidup kolektif sebenarnya. Nah, hidup berkolektif. Hidup adalah udunan. Hidup adalah udunan. Nah, jadi kayak gitulah. Lebih ke stres diri sendiri sih. Waktu itu Ari selain cerita ke teman, solusi apa lagi sih yang maksudnya akhirnya membuat Ari bisa bangkit lagi gitu dari masalah itu? Nah, sebenarnya bukan lebih ke solusi sih. Solusi dari teman yang pernah Ari cerita gitu. Ah. Solusinya cuman ya sabar. Oh, dia cuma ngasih Cuman solusi. ngomong kayak gitu, sabar, nanti juga usaha Beres. yang kamu lakukan sekarang ini nanti juga dapat hasilnya. Cuman ngomong kayak gitu, tapi waktu diomongin kayak gitu kesel. Kesel bisa. Kayak cerita sedih. Yaudah ya sok cari kerja lagi, semangat. Bukannya jadi semangat, malah jadi kesel. Kayak yang ngerti aja. Oh iya. Kayak yang ngerti aja sih gimana. Ya, Yang dirasain lah ya, gitu. Contoh-contoh milenial. Contoh milenial. nah ini contoh milenial ya, jangan ditiru. Nah kayak gitu, jadi kayak orang bilang, wah belum dapat kerja ya, semangat ya. Bukannya malah jadi semangat, malah jadi kesel gitu. Tahu udah usaha, udah pusing. Jadi bukannya semangat malah kesel, karena ya Ari juga udah usaha gitu kan. Dan kadang kayak pertanyaan sekarang kuliah atau kerja? Nah, iya, itu kan iya. terkadang bikin kesel gitu. Pasti itu. Waktu ngalamin ini ya. Iya. Karena kan yang menanya juga gak bisa nyalahin juga kan. Iya, Karena mereka mereka nggak tahu usaha yang kita karena mereka lakuin nggak apa tahu. aja. Bener. Karena mereka nggak tahu apa yang kita lakuin. Sebenarnya gitu. pertanyaan simpel yang kalau kita dibawakannya dengan hal yang sederhana gitu, kita bisa jawab aja sih sebenarnya. Tapi kadang karena pengaruh mentalnya Ya. sangat sensitif lah ya kayak gitu. Mungkin karena lagi sensitif. Dan terlalu sering. Jadi kadang kesel sama ayahnya. Jadi kesel pasti ada, dan akhirnya bener aja gitu. Kata teman Ari yang ya Ari curhat, sabar aja nanti juga dapat kok hasilnya. Dan ternyata bener. Akhirnya mungkin sekarang dapat kerja, uang ada lah gitu. Buat rokok, buat kopi mah kan. Buat rokok kopi wae mah. Jadiin pacar. Nah, Sabtu ini. minggu karaokean ada lah. Nah, kayak gitulah. Akhirnya sembuh sih. Bukan sembuh. Itu emang kata Ener sempat nggak sih ngalamin hal kayak gitu Ner? Atau mungkin lebih ekstrim lagi? Lebih ekstrim malah. Ekstrim. Lebih ekstrim lagi. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Masih bingung. Ceritain aja di sini. Masih bingung kalau apalagi kalau yang nanya saudara atau teman-teman bener, orang bener. tua, tetangga. Ih, gila. Nanya sekarang kuliah atau kerja. Nah, Jawab apa gitu ya kadang ya. Posisi lagi nggak kuliah, lagi nggak kerja. Posisinya gini aja gitu ya. Tapi kadang tapi kan gini, ada beberapa masalah yang sebenarnya pada awalnya kita sering mikir kita ini yang jalanin gitu kan, maksudnya iya. apa pentingnya sih omongan orang lain gitu nah kan. ya. Kadang gitu, cuma ada juga beberapa kita harus ingat bahwa hidup ini bukan hanya tentang diri kita sendiri. sendiri. Jangan egois, bro. Bahwa ada orang-orang sekitar yang harus kita pedulikan juga kan gitu, kayak sebenarnya simpel sih gitu ya, cuma untuk mengerti apa keinginan lingkungan lah gitu ya. Ketika keinginan sebenarnya lingkungan juga nggak jahat-jahat amat sih, maksudnya kayak
basa-basi ingin peduli lah gitu ya, apakah kita emang kuliah atau kerja, jadi dia tahu informasi kan kayak gitu. Tapi ya terkadang orang kepo seperti itu menyebalkan bahwa ya kita juga lah minimalnya harus peduli terhadap lingkungan juga, benar. Nah itu juga sih anjing agak sedih sih. Iya agak sedih ya. Agak sedih. boleh Suka misalkan kalau ada temen dari orang tua gitu ya datang ke rumah main, teman mama Iya. nanya gitu, sekarang kuliah atau kerja, suka bingung jawabnya, soalnya ada mamah gitu yang Iya. ikut ke bawah gitu kalau saya iya. bilang nggak kerja nggak kuliah, takut bilangnya Padahal energinya asik-asik aja ya. asik aja. Padahal asik-asik aja. Cuman lebih mikirin ke perasaan mama gitu ya. Kasarnya takut malu lah. Nah, Tapi akhirnya Ener sekarang kan lumayan juga ya. Lumayan ya. Penghasilan dari penambangan itu. Ada. Penambangan tambang di Makassar gimana? Buat umroh bolak-balik mah ada lah. Ya lumayan. Buat sehari umroh ada lah. Ener itu seorang entrepreneur. Anjing. Entrepreneur. Inter Milan. Karena Ener itu pengusaha kos-kosan se-Jawa Barat ya. Setengahnya lah. Setengahnya. Setengahnya. Dan juga balong gurame ya. Gurame. Sama apa lagi? Gila juga. Dia. Patin ada patin. Halo. Patin. Oh udah enggak. Nah, tapi sekarang gimana Ner? Udah Yang sebenarnya yang masih diusahain sama masih Ener apa diusahain sih? sama Ener nih. Sekarang apa coba? Coba ceritain aja nggak apa-apa. Yang masih diusahain Dia. Ngeri. yang masih ada semangatnya gitu ya. Latihan buat tahun depan kuliah sih. Pengennya. Masih pengen kuliah. Masih pengen kuliah ya? Buat teman-teman yang dengerin ini tolong semangatin ya Ner. ya doain ya, dan bisa kirim lewat ini petisi ya. Nah, Buat boleh. yang dukung Ener kuliah ya, bisa dipetisi Dan nanti. kita bisa.com. Anjir. Dukung energi jalur belakang. Dan yang mau ikut sumbangan bisa langsung kirim ke. Bisa. Nah, jadi kayak gitulah. Setiap masalah pasti ada solusi kan. Entah gimana kita yang ngadepinnya, antara harus sabar atau lebih kepikiran sih. Dan solusi juga kadang nggak harus kita pikirin. Nah, bisa tapi aja datang bisa datang tiba-tiba. sendiri. Nah, Serius. Gimana usaha kita juga sih sebenarnya. sebenarnya saat kitanya berani buat jalan aja, tetap bergerak gitu, nggak stuck untuk nggak diam. Ya gitu. seenggaknya kalau misalnya punya masalah sekecil atau seberat apapun, usahain ngobrol lah sama orang-orang terdekat kita, lebih ke cerita ini harus kayak gimana. Tapi ingat kan kita harus pilih-pilih orang juga kalau cerita. Jadi kayak gitu. Dan jangan lega dulu kalau masalah kalian beres, bro. Karena akan ada masalah. lagi. Akan ada lagi. Begitulah. Makin besar. Nah, naik levelnya manusia kan kayak gitu. Di saat masalah yang anggap kita berat sudah beres, sudah lega, semesta pasti lebih menguji kita gitu, lebih menguji kita dengan masalah yang lebih berat. Karena kita udah tahu kita udah lebih kuat gitu. Karena tahu kita bahwa kita udah lebih Udah apa pernah ya? mengalami kayak gini Udah lah, pernah kalau ngalami saya yang kasih berat. lebih lah, gitu. Nih, yang lebih berat. Nah, kayak Bahkan gitu. ketika kita meninggal pun masalah akan tetap ada mungkin ya, karena ya yang aku baca-baca sih dari beberapa sumber gitu kan, ketika kita mati pun itu Masalah tidak masih tetap menyelesaikan ada. masalah sebenarnya. Nyari kuburan susah sekarang. Tetap lumayan, acan kudu bayar Tiap bayar tahun. tanah gitu Belum kan harus ya. bayar tiap tahun kebersihannya. Nah, Iya, belum harus ziarah tiap lebaran kan? belum lagi. Wah, air lumayan. Udah lumayan. Nggak Jadi akan masalah nggak akan pernah berhenti. Nah ini, jadi ya intinya seberat atau sekecil apapun masalah kalian itu nggak akan pernah berhenti. Tapi tergantung kaliannya juga. Apakah kalian bakal diem atau kalian bergerak untuk itu. Kalau misalnya kait kanan, kalau misalnya kita diem, ya pasti akan lebih berat. Saran masih jika punya masalah, coba langsung selesaiin gitu. Maupun emang ngomong tidak semudah itu, memang pasti kalian juga mikir bahwa ngomong gampang pisan, ngomong gampang banget. Enggak, emang susah. Cuman ya gimana kaliannya lagi, balik lagi ke kalian. Itu tahu itu susah, tapi mau gerak nggak? Kalau misalnya gerak ya pasti jadi gampang, tapi kalau misalnya diem ya pasti jadi susah. Harus mager sih. Nah, Malas gerak. mager. Harus Kalian harus mager, malas mager. Malas mager itu adalah kegiatan yang positif ya. kehakikian duniawi. Harus malas mager. Nah, kayak gitu. Tapi ingat juga,
boleh sih lega ya, namanya juga orang ketemu masalah beres, Iya. lega pasti. Cuman masalah yang lebih berat lagi pasti akan datang. Dan sebenarnya aku juga aku pengen cerita nih. Aku pribadi pernah sih ngalamin kayak apa ya, pernah dalam jangka waktu kurang lebih sebulan lah. Waktu itu emang benar-benar apa ya, ngerasa hidupnya hidup aku tuh kayak seneng terus tiap hari gitu, nggak dapet masalah yang emang benar-benar ekstrim gitu ya. Dalam 1 bulan itu kayak benar-benar nggak nerima apa ya, nggak nerima yang di luar ekspektasi yang jelek gitu ya, yang bisa membuat enjoy kita gitu. benar-benar enjoy lah selama sebulan itu. Tapi pada akhir-akhir bulannya lah gitu ya, udah mulai menyadari kayak bosan juga sebenarnya hidup kalau misalkan nggak ada masalah gitu ya, benar-benar Iya. kayak Hambar. kita udah tiap hari susuria ketawa-ketawa gitu kan ya, ketawa-ketawa udah enjoy lah gitu menghadapi hidup, tapi pada akhirnya jadi kayak bosan juga gitu, butuh sesuatu yang anjir pengen diuji gitu, pengen ada ujian kadang ada yang kayak gitu, Dan dijawab pasti. dan akhirnya dapatlah yang bikin kaget ya, contohnya bisa dialami lah di kehidupan Ya, masing-masing ya, di kehidupan masing-masing ya. yang hal-hal bikin kaget lah adalah pasti. Nah, jadi kayak gitu. Masalah nggak akan pernah berhenti, serius. Terus kayak apa ya, teman aku juga pernah waktu itu bilang di pementasan ya, waktu itu bikin pementasan teater tuh, si naskahnya kita ngangkat dari sebuah masalah sih waktu itu, emang masalah juga sama, dan yang lebih diangkat di situ tuh kita ngangkat bahwa masalah suatu proses capaian, masalah itu proses capaian yang akhirnya menjadi penyucian diri gitu. Ketika kita mendapatkan masalah pasti kita akan ada evaluasian besar dalam diri kita gitu, yang akhirnya membuat diri kita jadi lebih satu tingkatan lebih baik dari sebelumnya. Nah itu yang itu sih gunanya masalah. hadirnya masalah dalam hidup lah, itu yang aku lihat ya. Dampak positifnya. Dampak Dampak positif positif dari dari masalah. Masalah nggak akan pernah berhenti ya kan. Segimana kaliannya aja mau nganggap itu berat atau mudah. Tapi emang nggak akan semudah itu sih. Iya. Cuman ya gimana kalian lagi, masalah nggak akan pernah berhenti. Masalah kalian beres satu, pasti bakal lagi tumbuh lagi. Tergantung kaliannya kayak gimana, itu yang jadi masalah kalian. Jadi segitu aja dari bimbingan konseling. Masalah nggak akan pernah berhenti kawan. Jadi selamat tinggal, selamat menikmati masalah Anda.